Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui akan keberadaan manusia hidup ini, maka pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang mempunyai sifat salah dan lupa. Segala tindakan manusia kadang-kadang tidak terkontrol sehingga disadari atau tidak disadari kadang-kadang mengandung dosa apa yang telah dilakukannya. Untuk itu, sebaik-baiknya manusia ialah senantiasa memohon ampun atas segala kesalahan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nabi SAW bersabda yang artinya, semua manusia itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk itu, perkenankan saya Sholahuddin akan berbagi ilmu tentang taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat adalah kembali dari sesuatu menuju sesuatu. Kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Kembali dari larangan Allah menuju perintahnya. Kembali dari maksiat menuju taat. Kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang diridhoinya. Kembali dari saling bertentangan menuju saling menjaga persatuan. Kembali pada Allah setelah meninggalkannya dan kembali taat setelah melanggar larangannya. Di antara kita pasti pernah berbuat kesalahan terhadap diri sendiri, keluarga, kerabat, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kembali kepada ketaatan, ampunan dan rahmatnya dengan sifat-sifat yang Maha Penerima taubat. Seperti yang diterangkan dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Teman-teman beriman, secara umum para ulama membagi taubat menjadi 3 bagian. Yang pertama, taubat awam atau taubat manusia umum. Taubat manusia secara umum yang dimaksud ialah bahwa hati seseorang tunduk dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Yang kedua, taubat khawas atau taubat orang-orang khusus. Taubat ini sebagai pertanda meningkatnya makrifat manusia kepada Allah karena mereka merasa malu melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Yang ketiga, taubat al-khas atau al-khawas. Taubat ini merupakan tingkatan taubat yang paling tinggi. Taubat Rasulullah manakala dia berkata, sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Istighfar yang dilakukan benar-benar keluar dari lubuk hati, bukan hanya ucapan lisan atau hiasan bibir tanpa penghayatan. Teman-teman beriman, tahukah kalian bagaimana tata cara bertobat? Yang pertama, menyadari kesalahan karena seorang tidak mungkin bertobat kalau dia tidak mencari kesalahannya atau tidak merasa bersalah. Kedua, menyesali kesalahannya. Sekalipun seseorang tahu bahwa dia bersalah tetapi dia tidak menyesal telah melakukannya, maka orang tadi belumlah dikatakan bertobat. 3. Memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar dengan keyakinan atau husnudzon bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. 4. Berjanji tidak mengulanginya. Janji itu harus keluar dari hati nuraninya dengan sejujur-jujurnya, tidak hanya di mulut, sementara di dalam hati masih tersimpan niat untuk mengerjakan dosa itu sewaktu-waktu. Dan yang kelima, menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bertaubat. Teman-teman yang beriman, bila seorang hamba yang mempunyai dosa yang banyak, kemudian dia bertobat dan menyesali perbuatan yang dosa tadi, maka Allah akan mengampuninya. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi SAW bersabda,
Lau alimtumul khotoya hatta tablughas samaa thumma tadimtum lataballahu alaikum, yang artinya, andai kata engkau pernah berbuat dosa kepada Allah sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesali dengan tobat, maka Allah akan menerima tobatmu, yakni diampuni dosamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitulah kemurahan Allah yang patut kita ketahui bersama, sehingga kita tidak boleh berputus asa setelah berbuat dosa, lantas tidak mau bertobat, tetapi berlarut terus sepanjang hidupnya untuk berbuat dosa. Bila hal semacam ini terdapat pada hamba Allah, maka kerugianlah yang akan menimpa, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa sebab hamba tadi mau bertobat dengan penuh penyesalan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya punya quotes atau kata-kata, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadikanlah taubat bukan hanya untuk dosa-dosa yang telah kamu lakukan, tapi juga untuk kewajiban yang belum kamu tunaikan. Mungkin matahari masih bisa terbit esok hari, tapi belum tentu dengan kamu. Apakah masih hidup ataukah tidak? Maka bertaubatlah hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.